Demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintah yang memberikan kekuasaan terbesar pada rakyat. Salah satunya dengan memberikan hak yang sama dan setara bagi seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan terkait. Lalu, apa yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Demokrasi ini diumumkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang konstituante tanggal 10 November 1956. Latar belakang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini memiliki beberapa latar belakang. Yang pertama, munculnya banyak gerakan di daerah menuntut integrasi nasional. Yang kedua, kabinet konstituante yang sering berganti menyebabkan pelaksanaan pemerintahan tidak stabil. Yang ketiga, konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar pengganti Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Adapun isi Dekret Presiden tahun 5 Juli 1959 yakni: yang pertama, tidak berlaku kembali Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, dibubarkannya konstituante pembentukan MPRS dan DPRS setelah diberlakukannya Dekret Presiden. Keterlibatan militer dalam politik dan lembaga politik ini kian meluas. Pada tanggal 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet kerja yang sepertiganya menteri berasal dari militer. Dampak terhadap politik. Era demokrasi terpimpin diwarnai kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekankan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani Indonesia. Kolaborasi ini tetap gagal dalam memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. Pendapatan ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik, dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah, sehingga situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia, terutama di kalangan buruh, petani, dan mahasiswa.